Jumpa lagi dengan Bu Zares. Kali ini kita akan membahas ide pokok dan kalimat pengembang. Materi ini temanya adalah organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya organ gerak hewan. Pernahkah kalian mendengar ide pokok dan kalimat utama serta kalimat pengembang? Ibu rasa kalian pernah mendengar ya. Kalau kalian pernah membaca novel kemudian merasa sedih, merasa bahagia, merasa termotivasi, itu artinya kalian paham apa ide pokok dari paragraf-paragraf yang ada di novel atau cerita yang kalian baca atau buku-buku yang kalian baca. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk simak baik-baik pengertian ide pokok. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Jadi, setiap paragraf ada ide pokoknya ya. Nah, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Sehingga berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga campuran. Untuk yang campuran sering ditulis juga di buku-buku menjadi deduktif-induktif. Jadi kalau kalian nanti mendengar kata campuran, itu sama ya dengan deduktif-induktif. Kita bahas dulu yang deduktif ya. Deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di depan atau di awal. Yang kedua itu induktif ya. Artinya adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir atau di belakang paragraf. Yang terakhir campuran atau deduktif-induktif ya. Pengertiannya adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir. Jadi, kalimatnya akan sama intinya yang awal dan akhir, tapi biasanya salah satu hanya berupa penegasan saja, seperti itu. Kalau tadi kita belajar tentang ide pokok, sekarang kita bahas dulu tentang kalimat utama ya. Pengertian kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran utama. Ciri-ciri kalimat utama ialah yang pertama, mewakili isi bacaan. Yang kedua, bisa berdiri sendiri. Dan yang terakhir, dijelaskan kalimat lain. Baiklah, sekarang kita bahas kalimat pengembang. Kalau tadi sudah membahas tentang ide pokok, kalimat utama, sekarang kita bahas tentang kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa juga disebut dengan kalimat-kalimat pendukung. Jadi, di dalam paragraf akan ada kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pendukung dari ide pokok yang terdapat dalam paragraf tersebut. Begitu ya. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan dalam video ini ya. Yang pertama adalah ide pokok. Ide pokok adalah gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Jadi intinya apa gitu ya dalam kalimat utama tersebut. Kemudian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya ada ide pokok. Biasanya ada di awal atau di akhir. Dan yang terakhir adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembang ialah kalimat-kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Jadi seperti itu ya pengertiannya. Cukup sekian video Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.